Assalamualaikum teman-teman. Mumpung aku ini masih di kebun zaitun, ya, aku akan jawab komentar ini ya. Jadi komentarnya apa yang disukai orang Turki sama orang Indonesia ya. Nah, ini aku akan jawab dengan versi aku dan aku juga ada dengar-dengar cerita teman-teman di sini yang udah menikah dengan orang Turki. Jadi aku jawab ya sesuai yang aku tahu aja nih. Yang pertama dari faktor agama. Mungkin ya karena sama-sama agama Islam ya. Udah itu mereka juga lihat kalau orang Indonesia itu kalau agamanya itu memang lebih kuat karena waktu aku pertama ke Turki ini kan aku langsung ke desa mertua. Jadi aku lihat suami aku, misalnya kan ada tetangga-tetangga yang datang kan lihat pengantin yang dari Indonesia gitulah istilahnya. Aku dengar ya suami aku bilang aku pandai ngaji, aku pandai salat. Jadi itu kayak daya tarik juga bagi orang Turki. Sampai mereka itu terkagum-kagum. Jadi sampai oh gitu. Itulah yang membuat mungkin mereka senang dengan orang Indonesia. Di desa mertua kan, itu kan banyak itu ya tetangga-tetangga. Itu mereka tanya apakah Indonesia, apakah Malaysia. Karena Indonesia dengan Malaysia itu selain bertetanggaan, agamanya kan memang Islam. Dan orang Indonesia, orang Malaysia lebih banyak menikah dengan orang Turki, aku lihat. Aku pernah ya, waktu di desa suami juga, saudara dari mertua. Orang ini sebutannya akraba gitu ya. Dia minta dijodohkan anaknya dengan orang Indonesia. Anak dia umurnya 33 tahun. Minta dicariin yang umur di bawah itulah. Kalau lagi kami ngomong-ngomong kayak gitu, aku kebetulan lagi buka-buka TikTok. Jadi aku scroll TikTok kan, aku lihat, scroll kayak gitu kan. Udah itu aku tunjukin, kan ada video-video orang-orang Indonesia kan, cewek-cewek Indonesia, aku tunjukin, ini bayan Indonesia, aku bilang kan, berarti ini cewek Indonesia lah istilahnya. Ibu nih ya, udah itu dilihatnya senang, dia senyum, udah itu aku scroll juga ke bawah, aku tunjukin lagi ini wanita Indonesia, udah itu dia senyum juga gitu kan. Udah itu lewat wanita Turki, memang di TikTok aku juga kan lewat video-video orang Turki juga, ada cewek-cewek Turki. Udah itu aku tunjukin, kalau ini orang Turki, langsung mulutnya gini. Kayak gitu. Kayak nggak senang. Aku nggak tahu kenapa ya. Pas lihat video orang Indonesia, dia senang. Kebetulan pas aku scroll itu, kalau orang Indonesia itu kan pakai jilbab. Jadi dia senang, senyum gitu. Tapi pas orang Turki, para cewek itu cantik kan. Cewek-cewek Turki kan cantik kan. Rupanya nggak senang. Langsung kayak gitu. Dia nggak senang. Nah, ini ada juga YNG aku. Kalau YNG berarti makcik ya, dia pun pingin anaknya dijodohin dengan orang Indonesia. Minta ke aku juga lagi kan. Yang aku ini umur anaknya juga 33, dia juga minta dicariin yang umur 30 tahun ke bawah gitu. Nggak mau yang di atas itu. Kalau janda pun nggak masalah, dibilang yang penting umurnya masih muda karena dia masih ingin ada cucu lagi kalau menurut keterangan dia. Jadi minta ke aku juga. Oh ya, kayak yang aku ini pun ajak aku untuk baca Al-Quran untuk ngaji. Alhamdulillah lumayan bisa lah ya, walaupun aku nggak lancar. Di situ juga mereka udah suka gitu. Jadi orang itu akan berpikir kayaknya orang Indonesia semua seperti itu ya. Begitulah ya teman-teman. Kenapa mereka suka dengan orang Indonesia mungkin ya dari hal agama. Ini yang mereka orang Turki sendiri, sifat yang mereka nggak suka dari wanita Turki. Ini kalau menurut aku ya, selama aku di Turki ini, aku banyak-banyak dengar dari teman-teman juga ya yang udah duluan ke Turki. Salah satunya yang membuat mereka nggak suka dengan wanita Turki ini sangat keras. Kalau lakinya itu 10, istilahnya 10 kerasnya, mereka bisa 100. Kalau lakinya 100, mereka itu bisa 1000. Kayak gitu ceweknya. Dan banyak juga cerita kawan aku, dia udah lama di sini. Ada berapa orang bunuh suaminya untuk menikah dengan laki lain. Dan mereka suka selingkuh. Gitu. Memang di tempat kita ada juga seperti itu kan. Tapi kan orang Turki nggak tahu. Yang mereka tahu wanita Turki seperti itu. Makanya mereka kayak kurang suka aja dengan wanita Turki. Dan wanita Turki itu kalau mahar, orang itu kalau minta mahar itu nggak masuk di akal. Itu teman-teman. Ini ada tetangga aku ya. Anaknya umur udah sekitar 32. Itu tetangga aku langsung orang Turki. Dia cerita sendiri ke aku ya. Dia minta dicariin suami orang Indonesia yang kaya. Dia maunya dokter kan. Dia langsung bilang kalau dia nggak mau kalau yang suaminya orang miskin. Dia mau yang kaya. Rupanya banyak yang udah lamar dia, yang suka sama dia. Karena nggak banyak uang, dia nggak mau. Dia langsung cerita kalau dia
suka suami yang kaya. Dan orang Turki ini, misalnya ada yang mau menikah dengan mereka itu, pihak istrinya itu, mereka sangat bangga kalau memang calon anaknya itu kaya, udah itu kasih emas banyak, tempat tidur bagus, perabotan rumah bagus. Itu tetangga aku sendiri yang cerita ke aku, kasih tahu. Dia kalau memang miskin, malas. Tapi kalau kaya, dia kayak derajat dia itu naik, tahu kan? Kayak bangga gitu, karena anaknya mendapatkan orang kaya. Kayaknya kalau anaknya udah mendapatkan orang kaya, udah itu maharnya banyak, kayak satu kebanggaan. Makanya cowoknya kan kurang suka ya. Walaupun orang Indonesia mahal juga kan tiketnya, udah itu akomodasinya, udah itu izin tinggalnya, termasuk mahal juga. Tetapi orang itu lebih plong karena nggak ada aturan. Kalau kita kan berangkat dari sana ke sini, memang biayanya tinggi juga, lumayan tinggi juga, ya kan? Tapi mereka lebih puas kan, nggak masuk keluarga kita untuk ngatur ini itu begini begana lah istilahnya, kan nggak ada. Keluarga kita kan tinggal di Indonesia sana, sedangkan kita yang ke sini. Jadi mereka walaupun menghabiskan banyak dana, plong aja. Jadi pikiran mereka itu tenang. Tetapi kalau dengan wanita Turki udah mengeluarkan uang banyak, keluarganya banyak atur lagi. Jadi kan sakit kepala, makanya mereka kurang suka ya dengan cewek Turki. Ini ada berapa kawan aku yang cerita, menurut keterangan kawan aku ini, kalau pria Turki menikah dengan wanita Turki, itu kayak cuma bukan hanya menikah dengan wanita Turki itu, tapi kayak menikah dengan keluarganya juga. Kayak gitulah istilahnya. Kalau misalnya dibeliin untuk istrinya, itu istrinya minta juga harus dibeliin untuk keluarga dia. Jadi di situ banyak juga yang cerai karena kayak gitu. Jadi suaminya kan nggak sanggup ya kan, masa nikah dengan anaknya tapi kayak harus dikasih juga dengan keluarga dia gitu. Keluarganya itu ada aja nanti masukan ke anak dia, kasih tahu beginilah beganalah, sehingga udah itu mereka ribut ya kan, ribut dengan suaminya. Itu banyak sekali kayak gitu kejadiannya. Pokoknya campur tangan keluarga perempuan ini sangat berat sekali. Sangat berpengaruh sekali. Itu banyak juga orang Turki kenapa banyak cerai, karena campur tangan keluarga istrinya. Yang anehnya istrinya ini nurut ke keluarganya. Misalnya keluarganya kalau nggak ada uang minta ke suaminya dibeliin ini beliin itu kayak gitu. Itu mungkin mereka, itulah penyebab mungkin orang Turki ya nggak suka dengan cewek Turki, bikin pening ya. Tapi kalau menikah dengan orang Indonesia ya kan enak, kan nggak ada keluarga kita yang ke Turki ini atur-atur kan. Palingan malah kita dibilang bagus-bagus supaya kita betah, supaya di negara orang baik-baik kan kayak gitu. Jangan buat macam-macam, palingan kayak gitu. Contohnya kayak keluarga aku itu selalu diwanti-wanti, kamu dengan suami baik-baik kayak gitu, jangan buat macam-macam, jangan buat suami kamu marah kan kayak gitu, kita dinasihatin sama keluarga kita. Tapi orang Turki enggak, kalau memang udah nggak pas malah ada yang suruh ceraiin lagi. Ini ada loh ceritanya ya, sebelum menikah dengan kawan aku, cowok Turki ini menikah dengan orang Turki kan, itu cerai karena suaminya ini udah bangkrut, udah nggak ada apa-apa lagi. Biasanya kan banyak uang dikasih untuk istri, untuk keluarga istri. Pokoknya kayak gitu. Giliran suaminya udah bangkrut, nggak menghasilkan lagi, suruh ceraiin ini suaminya sama keluarga istri. Istrinya dengar sampai cerai. Dan sekarang udah menikah dengan kawan aku kan, cowok ini kan. Makanya cowok ini sayang kali sama kawan aku ini, karena perlakuan kawan aku ini untuk suaminya ini sangat jauh berbeda seperti perlakuan istrinya dulu yang orang Turki. Kalau kawan aku ini suaminya pulang udah diurut, pokoknya orang Indonesia tahulah kan kalau melayani suami itu kayak telaten gitu. Makanya dia kayak takut kali kehilangan kawan aku ini. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya ya begitulah ya teman-teman. Ini pun panjang kali ceritanya. Nanti kalian bosan ya. Oke teman-teman, assalamualaikum.